Jangan dorong, Pak. Oh, jangan dorong. Nanti sangat. Oh, jangan dorong. Ada kereta tuh, nanti ketabrak loh. Awas ketabrak, awas. Selalu bungkam dan dia membisu saat ditanya bagaimana perasaannya harus menerima kenyataan pahit, sang suami tercinta Rezky Aditya harus berbagi kasih sayang dengan Keke yang diputuskan Mahkamah Agung sebagai anak sah Rezky dan Weni Aryani. Tiba-tiba, Rezky Aditya dan Citra Kirana pamer kemesraan di hadapan publik saat Rezky ikut ajang olahraga tenis lapangan menghadapi Randy Pangalila. Rezky tampil mengenakan kaos nomor 1 dengan tulisan nama milik Ciki. Begitupun sebaliknya, Ciki yang tampil cantik mendukung suami memakai kaos bertuliskan milik Rezky. Lantas benarkah sikap bucin yang dipamerkan Rezky dan Ciki di arena tenis akhir pekan lalu bagian dari usaha Rezky terus meyakinkan sang istri pasca putusan Mahkamah Agung yang membuat Weni Aryani semakin di atas angin menuntut pengakuan dari Rezky. Gak apa-apa, lucu-lucuan aja. Boleh kasih lihat Maki coba. Ini ngebohongin juga sih kalau Rezky bucin nih. Jadi bukti kemudian juga nggak? Amin, gitu aja sih. Iya udah. Oke ya. Tapi Salah konsep. Dari aku lah. Aku namanya pakai nama kamu ya. Oke deh, thank you ya. Terus ini ganteng juga nih. Ya, pasca putusan Mahkamah Agung hingga saat ini, pihak Rezky masih belum menunjukkan itikat baik. Rezky Aditya malah belakangan ini makin doyan pamer kemesraan bersama Citra Kirana di media sosial. Tak ayal, kondisi itu membuat Weni Aryani berang dan siap menjebloskan Rezky ke penjara dengan pasal penelantaran anak. Lawyer saya bilang bahwa kita akan buka SP3 di Polres Selatan. SP3. Kenapa? Dia melaporkan Untuk kamu? penelantaran anak gitu kan. Cuman itu masih dalam diskusi kita. SP3? Kamu melaporkan atau Jadi bagaimana? waktu dulu waktu kita paralel di pengadilan negeri, kita laporkan juga penelantaran anak ke Polres Selatan. Oke. Cuman karena di sini kalah, jadi di SP3. Oke. Gitu kan. Heeh. Nah, untuk membuka SP3 ini harus dengan kemenangan Bukti yang itu. baru. Ya, bukti Oke, yang kamu baru. akan membuka laporan Gitu. pidananya. Itu akan kamu lakukan? Kalau memang tidak ada itikat dan respon yang baik. Kubu Weni Aryani tampaknya tak main-main, bakal menjerat dan menjebloskan Rezky Aditya ke penjara. Tak mau masa lalunya bersama Weni terus merisak kebahagiaan keluarga kecilnya bersama Ciki, di depan Citra Kirana dan sang pengacara, Rezky lantang menyatakan siap bertanggung jawab. Saya akan bertanggung jawab dan memenuhi kewajiban saya sebagai orang tua kepada Naira. Jika memang proses tes DNA bisa dilakukan dan hasilnya juga memang membuktikan bahwa saya ayah biologis dari Naira. Bersedia untuk melakukan tes DNA terhadap Naira. Ini semua saya lakukan semata-mata karena alasan kemanusiaan. Insya Allah pokoknya nanti ya. Doain aja bisa go international. Gara-gara cover lagu Not You-nya trending, Happy Asmara mendapat notis dari sang pemilik lagu Alan Walker. Hingga kini, video lagu Not You versi dangdut koplo yang menyanyikan Happy sudah ditonton lebih dari 1,3 juta viewers. Tak heran jika Alan memberikan notis dan memuji Happy. Tahu videonya dinotis oleh idolanya? Happy luar biasa girang. Aku seneng banget gak nyangka banget lagu Not You iki trending sampai saiki. Lagu dari Mas Alan Walker, ya Allah Mas Alan, I love you, thank you.
Happy pantas berbangga hati dapat notisi langsung dari komposer lagu sekelas Alan Walker. Apalagi dia memang mengidolakan DJ asal Norwegia itu. Harapannya karirnya semoga naik terus sampai internasional. Aku mau ini sama Royal Musik sama Alan Walker lo kemarin. Wah, belum tahu ya. Jadi kemarin itu alhamdulillah Happy ya, alhamdulillah diapresiasi oleh Alan Walker karena Happy kemarin sempat nyanyikan ulang lagu Not You, dan alhamdulillah bisa trending sampai sekarang, udah 7 hari masih trending, dan juga terus akhirnya Happy dapat apresiasi dari Alan Walker, dan nanti ditunggu aja semoga ada kolaborasi. Ya ditunggu aja deh, pokoknya nanti ada deh. Semoga tahun ini bisa semoga ya, masih berdoa berandai guys. Sepertinya tak salah jika saat ini Happy lebih memilih fokus pada karir nyanyinya ketimbang memikirkan kehidupan asmaranya yang kandas. Apalagi selama ini penyanyi asal Kediri itu memiliki jadwal yang cukup padat dan berhasil mengumpulkan pundi-pundi uang yang tidak sedikit. Meski begitu, Happy tak akan menolak jika tiba-tiba Tuhan memberikan jodoh kepadanya. Kalau aku sih lagi fokus kerja, jadi ya ntar aja. Kalau misal Tuhan bilang ini jodoh kamu, ya udah nggak, why not gitu. Langsung sikat habis. Kalau aku sih maksimal umur 27, tapi kalau misal diberi sebelum tahun itu juga it's okay. Ya ini aja. Manut lampaing Gusti, jadi nurut sama kehendak Tuhan aja. Kalau misal nanti kita nggak tahu ya kapan aku jatuh cinta, tiba-tiba aku besok jatuh cinta terus aku pengen nikah, ya why not gitu. Keren! Irfan Hakim hadirkan panggung musikal untuk anak. Pemirsa, Senin malam kemarin, Irfan berhasil menciptakan sebuah karya terobosan baru bagi dunia anak-anak. Host Family 100 ini peduli dengan kebutuhan tontonan anak-anak di Indonesia. Berdasarkan hal itu pula, Irfan membuat sebuah proyek Jalu Zaki di channel YouTube-nya, yang juga bertepatan dengan single lagu Jalu Hakim bertajuk Ikan Koki. Walaupun kayak mustahil, ini semuanya dilakukan dengan singkat sekali gitu. Seperti yang ini tadi baru jadi tuh, tadi siang baru jadi materinya, sekarang udah tayang. Jadi mudah-mudahan sih intinya sih ini adalah salah satu langkah kita untuk mengisi hausnya anak-anak Indonesia untuk mendapatkan hiburan ataupun lagu anak-anak. Alhamdulillah bisa terrealisasi, bikin panggung boneka sekaligus launching lagu Jalu gitu. Wah, kok bisa ya Jalu bisa sekeren itu saat membawakan lagu Ikan Koki? Ayah Irfan pun sampai bangga dan amazed loh lihat penampilan Jalu yang makin percaya diri. Wih, udah lama nih gak ngeliat anak-anak antri buat lihat pertunjukan anak-anak. Terus dari tadi awal sampai stay, sampai gue udah pamit, kok masih pada diem nih. Mereka masih menikmati, dan tadi mereka yang om seru banget gitu. Jadi alhamdulillah itu pasti akan jadi ketagihan juga sih. Gue nggak pernah ngajak dan meminta, ini tuh mereka terlibat dan sendirinya. Kayak misal tadi lagu Ikan Kokinya Jalu itu lagu dari 3 tahun yang lalu ya, belum jadi tapi pas di rekaman ada nanti juga Jalu dan Jaki juga duet nyanyi tapi belum keluar. Mereka tuh suka dengerin, terus kayak tadi yang Gembala Sapi dengerin. Ya ini kayaknya aku kurang, dia datang ke studio sendiri. Selain menyediakan wadah untuk Jalu, kira-kira apa nih alasan Irfan Hakim menghadirkan panggung musikal untuk Jalu dan Zaki? Yang bikin gue happy adalah bukan gara-gara anak gue bisa tampil, tapi melihat ekspresi anak-anak yang ada di sini tadi. Ini datang penuh aja, gue yang gini, penuh banget ini, seneng, happy banget. Terus ngeliat anak-anak tuh yang
nggak ada bosan-bosan nih sampai kita udah pamitnya pada diem gitu. Wih, seneng banget ya gini kali ya gitu. Jadi semua tim gini, saya tuh sampai kita pelukan. Gila, jadi juga ya. Mudah-mudahan bisa dibikin rutin untuk bikin musika-musika seperti ini. Sayang propertinya sudah dibikin, boneka sudah dibikin, kalau tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Jadi secara episodiknya mudah-mudahan akan terus, tapi mudah-mudahan secara panggung musikal juga ini mulai ketagihan, kita kayaknya sih akan bikin untuk selanjutnya lagi. Nah, tayangan berlatar belakang panggung musikal dengan media boneka itu sengaja dihidupkan kembali oleh Irfan Hakim untuk mengobati kerinduan anak-anak yang haus akan hiburan dunia anak, salah satunya tokoh boneka si Unyil yang sangat melegenda di masanya. Pengen flashback dengan boneka si Unyil zaman dulu. Walaupun ini sesuatu yang tidak mudah, masih banyak yang harus disempurnakan, tapi saya terinspirasi dari boneka Unyil, jadi dikembangkan, kemudian mengumpulkan orang-orang yang berbakat dan pas di bidangnya, ya udah. Dan ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Riri Fairuz tagih undangan pernikahan Ayus Nisa Sabian. Rumor Nisa Sabian dan Ayus segera naik ke pelaminan dalam waktu dekat ini semakin santer terdengar. Bahkan rumor tersebut sampai juga ke telinga Riri Fairuz, mantan istri Ayus. Meski bukan sekali ini saja, Riri mendengar rumor kalau mantan suaminya itu bakal menikahi Nisa. Alih-alih kaget atau sedih, Riri justru senang apabila rumor tersebut benar adanya. Bahkan, ia mengaku siap datang ke pernikahan mereka. Datang lah, masa nggak datang? Kenapa nggak datang? Ya aku sih berharapnya diundang ya, kalau diundang datang, kalau nggak diundang ya nggak usah datang. Ya, Riri siap datang ke pernikahan sang mantan dan Nisa jika memang diundang oleh Ayus. Tak ada lagi kekecewaan atau sakit hati yang dirasakan Riri. Wajahnya pun terlihat begitu santai menjawab pertanyaan awak media perihal rencana pernikahan Ayus dan Sabian. Namun, ia membantah ketika awak media memastikan apakah Ayus dan Nisa Sabian sudah menikah siri. Sudah mendengar? Oh belum. Ya doain aja yang terbaik buat mereka. Ya kan nikah itu ibadah, kita harus doain lah. Masa orang mau ibadah nggak didoain? Rumor pernikahan Nisa Sabian dengan Ayus bukan sekali ini saja berhembus. Kabar tersebut berawal dari terbongkarnya cinta terlarang antara vokalis dan keyboardis grup Gambu Sabian tersebut. Kala itu, Ayus masih berstatus suami Riri. Namun kabar cinta terlarang antara Nisa dan Ayus sempat dibantah oleh ayah Nisa, Haji Komar. Jadi semua ini tidak benar. Ada kedekatan dan lain sebagainya. Kalau kedekatan di masalah musik itu ya lumrah. Tapi kalau misalnya lebih daripada itu nggak ada. Kalau yang namanya pacaran dan sebagainya, nggak tahu itu sama sekali. Itu nggak benar. Hingga kini, Nisa dan Ayus memang belum pernah sekalipun memberikan klarifikasi perihal hubungan mereka ataupun rencana pernikahan mereka. Keduanya seperti sangat pandai menutup rapat hubungan mereka. Meski keduanya sering terlibat proyek musik bersama di grup Sabian. Enggak ada sih. Enggak ada. Berkarya terus. Berkarya terus. Terus jalan. Ya dengerin masa nggak dengerin lah. Cuman ya udah jalan. Dua aktor muda Andreas Putra Delio dan Hana Saraswati siap mengulang sukses series bergenre komedi horor Twisted. Dua bintang muda itu bakal adu akting di series Twisted season 3 yang akan menyuguhkan cerita berbeda dari season 1 dan 2. Di season 3 lebih kental unsur drama horornya. Ada hantu karyawan SIP 2.
Genrenya lebih ke horor, tapi seperti biasa kita sisipkan unsur komedi juga, dan di Twisted 3 ini kita agak tambahkan sisi dramanya. Tapi tetap emang yang paling dominan adalah horornya. Pernah melakoni berbagai peran dengan judul yang berbeda, Andres dan Hana Saraswati mengaku butuh waktu mendalami karakter perannya di series terbarunya. Hal itu diakui Hana dan Andres saat menjalani proses reading baru-baru ini. Susah banget, jujur ini adalah salah satu karakter yang mungkin menurut aku paling susah karena ada banyak banget twist emosinya di sini, seperti judulnya Twisted. Banyak banget di sini adegan yang menurut aku berat untuk dilakukan. Jadi untuk eksekusinya masih belum tahu nanti gimana jadinya. Cuma dari readingnya ini emang kita perlu extra effort baik dari aku maupun cast yang lainnya. Iya, beda banget dari aku yang asli, beda banget dari peran-peran yang sebelumnya juga. Pokoknya sangat menantang dan sangat tidak kepikiran sama aku. Emang aku anaknya seneng cari-cari observasi dari tontonan atau dari baca atau dari ngebayangin kayak gitu-gitu. Karena kalau misalnya tidak dicari referensinya nanti bingung, supaya punya pakem dan patokan aja sih.